Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya untuk kelas KAP 19-2 ya. Jadi untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, kita masih di mata kuliah database server. Materi pada pertemuan kita pada kesempatan kali ini yaitu kita ingin mencoba mengenal apa itu nanti basis data, konsepnya bagaimana, yang kemudian nanti dari basis data itu dapat kita praktekkan untuk nantinya menjadi database server. Untuk bahan seperti biasa bisa dilihat di Classroom ya. Di sana sudah saya kopikan bahannya mengenai konsep basis data. Silakan bisa di-download atau mungkin disimpan ulang di drive-nya masing-masing ya, sehingga nanti bisa terdokumentasi atau ada backup-nya, jadi suatu saat masih bisa digunakan kembali untuk referensi untuk belajar pada lain waktu. Oke, yang hari ini belum absen atau present ya, maaf, ke Siakat silakan buka Siakatnya terlebih dahulu untuk memastikan kehadirannya dengan kemudian meninggalkan komentar dan juga chat di YouTube. Oke, langsung saja saya bisa mulai untuk menyampaikan materinya. Konsep basis data. Kita mulai dari definisi dari basis data dulu. Ada beberapa teori mengenai basis data. Yang pertama, menurut Stephen RK dan Pleu RR ya, mekanisme yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data. Sedangkan teori dari Silberstadt, kumpulan data berisi informasi yang sesuai untuk sebuah perusahaan. Definisi menurut Ramakrishnan, kumpulan data umumnya mendeskripsikan aktivitas suatu organisasi atau lebih yang berhubungan. Sedangkan pendapat dari Chow mendefinisikan basis data sebagai kumpulan informasi bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam tata cara yang khusus. Sedangkan menurut Fabry dan Schwab, sistem berkas terpadu yang dirancang terutama untuk meminimalkan pengulangan data. Menurut pendapat Dit,
Basis data dapat dianggap sebagai tempat untuk sekumpulan berkas data terkomputerisasi. Jadi kesimpulan dari beberapa pendapat itu dapat kita ambil bahwa basis data merupakan kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan satu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Jadi ketemunya basis data ada di kumpulan ya dari informasi-informasi yang sengaja kita simpan, yang mana di sini kita menggunakan alat medianya namanya komputer secara sistematik tentunya. Kemudian dengan menggunakan aplikasi kita dapat mengambil informasi dari basis data tersebut. Nah, ini contoh dari basis data. Pertama kita mulai dari pembangunan dari basis data itu, yaitu ada kolom atau field, di mana kolom atau field itu kita wakili dengan judul-judul seperti ini. Misal ini ada NIM, nama, alamat. Nah, ini yang kita sering sebut sebagai kolom atau field. Berikutnya, dari beberapa kolom atau field kita jadikan satu, sehingga membentuklah satu record. Ya, ada record yang pertama, yang kedua, ketiga, dan seterusnya, atau sering kita menyebutnya row atau baris atau record. Nah, berikutnya gabungan dari kesemuanya ini membentuklah sebuah tabel. Nah, dari tabel itu baru kemudian kalau kita jadikan satu beberapa tabel, misal ini kita membuat ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, kemudian ada tabel kartu rencana studi, jadilah ini database. Misal kita anggap aja Syakat, atau karena ini ada kaitannya dengan data mahasiswa, sehingga basis data yang kita ambil bisa saja menyebut nama dari kegiatan yang dilakukan dari fungsinya tersebut, yaitu misal database-nya kita sebut saja database Syakat. Nah, jadi artinya basis data itu apa? Kumpulan dari berbagai informasi yang kita simpan di dalam komputer secara sistematik, yang kemudian nanti dapat kita ambil informasinya dari data itu. Nah, ini konsep dari basis data yang sering kita dapatkan, atau mungkin kalau sambil saya mengingatkan, basis data sering kita sebut juga database. Ya, jadi sama, basis data dengan database itu sama. Ya, kalau database itu dalam bahasa Inggris ya, kalau kita di bahasa Indonesia diserap menjadi basis data. Oke ya, jadi untuk berikutnya, basis data masih dalam definisi tidak sekedar mengumpulkan berkas atau tabel itu tadi, tetapi juga mencakup hal-hal yang lain seperti ada relasi, hubungan antar tabel, kemudian ada view, tabel yang bersifat logis yang merupakan paduan sejumlah medan milik sejumlah tabel, kode yang disebut prosedur tersimpan. Nah, jadi basis data sistematiknya itu tadi, di dalamnya tentunya kita akan ketemu lagi yang namanya yang kita sebut ini tadi, yaitu ada relasi, ada view, dan juga ada kode, yang pada intinya nanti di sini ya, adanya relasi, view, dan kode ini untuk memudahkan kemudian untuk mengambil informasi yang ada di dalam basis data tersebut. Konsep model basis data.
kumpulan dari konsepsi basis data yang biasanya mewakili struktur dan relasi data yang terdapat pada satu basis data. Esensi sebuah model basis data adalah tempat di mana data atau suatu metodologi untuk menyimpan data. Kita tidak dapat melihat model basis data, tetapi kita dapat melihat algoritma yang digunakan oleh model basis data tersebut. Macam model basis data. Ada yang model konseptual, ada juga yang implementasi. Yang konseptual itu bagaimana? Model konseptual terfokus kepada representasi basis data secara alam logika. Model ini lebih memperhatikan tentang apa yang disajikan dibanding dengan bagaimana cara menyajikan. Sedangkan model implementasi ditekankan pada bagaimana cara data disajikan pada basis data atau bagaimana struktur data diimplementasikan. Jadi berbeda ya, konseptual dan implementasi. Kalau konseptual lebih memperhatikan tentang apa yang disajikan dibandingkan dengan bagaimana cara menyajikan. Nah, sedangkan implementasi justru pada bagaimana caranya menampilkan. Nah, ini modelnya seperti ini, konsepnya ada dua. Nah, sedangkan model basis data yang sering kita lihat ini ada beberapa. Yang pertama ada model basis data flat atau file ya, atau sering disebut flat file database model. Yang kedua ada lagi model basis data hierarki atau sering disebut hierarchical database model. Model basis data jaringan, network database model. Model basis data relational database model. Model basis data berorientasi object oriented database model. Model basis data relasi objek relational database model. Oke, kita lihat yang pertama dulu, yang model basis data file itu apa? Basis data file tersusun atas satu atau lebih file dan disimpan dalam format teks. Ya, ini ya formatnya teks. Informasi dalam file teks disimpan sebagai field. Field bisa memiliki panjang yang tetap atau fixed width atau berubah-ubah yang dipisahkan oleh karakter pemisah atau delimited. Fixed width itu tadi modelnya bagaimana? Field bisa memiliki panjang yang tetap atau fixed width. Ambil contoh ini, di bawah ada model basis data file yang berbasis tag. Ini ada 3 kolom ya, yaitu kolom nomor NPM, bisa kita anggap seperti itu ya. Kemudian nama, kemudian jenis kelamin. Yang dimaksud memiliki panjang yang tetap untuk nama yang kelihatan ini ya. Jadi nama ini ada yang tertulis Maharani, ada yang tertulis Mamat, ada yang tertulis AI juga. Nah, ini masih ada sisa ya, yang namanya pendek dengan yang namanya panjang masih ada sisa di belakangnya, yang nantinya kita bisa melihat bahwa itu panjangnya tetap meskipun namanya pendek atau panjang. Jadi ada sisa dari spasi yang dipakai. Nah, model seperti ini yang kita sebut sebagai model basis data file yang fixed width. Nah, sedangkan yang
delimited ya, berubah-ubah yang dipisahkan oleh karakter pemisah. Dengan data yang sama ya, kita tuliskan kembali data-datanya yang tadi. Karena ini model basis datanya file berbasis tag ya. Ada nomor NPM sama, ada nama juga sama, ada juga jenis kelamin. Cuman sisa dari nama, misal kalau tadi kita contohkan nama ya, ambil contoh Maharani dibandingkan dengan yang si Mamat ini ya, atau mungkin si AI ini, seolah-olah nanti ini jenis kelamin dituliskan setelah nama dengan dipisah pakai titik koma. Baik yang namanya panjang maupun yang namanya pendek, ketika sudah selesai dituliskan, namanya misal hanya 2 huruf, langsung diberikan pemisah. Jadi berbeda dengan yang Viswith tadi, lebarnya itu atau kolomnya itu tetap ya, tidak berubah-ubah. Kalau yang ini model delimited berubah-ubah sesuai dengan karakter yang dituliskan, dipisahkan dengan titik koma. Ini yang kita sebut dengan model basis data file yang delimited. Kelemahan dari model basis data file, tidak mempunyai struktur. Pengaksesan data, perawatan data, kesulitan untuk mengatur hubungan antar data nantinya. Terjadi ada pengulangan data. Program yang dibuat harus dapat mengatur data. Ya, ini beberapa kelemahan yang didapatkan ketika kita nanti mengimplementasikan dari model basis data file. Berikutnya model hierarki database. Model basis data implementasi berkembang. Model basis data hierarki atau hierarchical database. Sistem basis data hierarki merupakan konsep model basis data yang tertua, tetapi tidak ada kepastian kapan konsep ini mulai digunakan. Model ini berupa satu tree atau percabangannya dengan relasi parent-child relationship dengan hubungan satu banyak atau satu n. Masih model hierarki database, arsitektur basis data hierarki berdasarkan pada konsep hubungan orang tua dan anak. Pada basis data hierarki, tabel akar atau tabel orang tua berada pada puncak struktur dan menunjuk pada tabel anak yang mengandung data yang berhubungan. Tabel-tabel yang berhubungan dalam struktur hierarki dihubungkan dengan pointer yang menunjuk ke lokasi fisik rekod anaknya. Ambil contoh, ini ada susunan dari model hierarki database, yaitu mengenai catatan dari buku. Ya, tentunya di sini kita melihat ada tabel orang tua yang dapat memiliki banyak tabel anak, tetapi tabel anak hanya dapat memiliki satu tabel orang tua. Untuk dapat mengakses tabel anak, kita harus mengakses tabel orang tua terlebih dahulu. Oke ya, sampai di sini pengertian dari model hierarki database kita tangkap dulu. Saya ulangi lagi, tabel orang tua dapat memiliki banyak tabel anak, tetapi tabel anak hanya dapat memiliki satu tabel orang tua. Nah, kita lihat di atas contohnya, ada tabel dari orang tua yang memiliki ada 2 anak, yaitu toko buku dan pengarang. Jadi tabel orang tua penerbit ini
boleh memiliki banyak tabel anaknya. Tetapi tabel anak ini hanya memiliki satu tabel orang tua. Nah, ketika kita ingin mengakses tabel anak, kita harus mengakses tabel orang tuanya terlebih dahulu. Jadi nanti ketika kita ingin menyebutkan judul buku, kita harus sebutkan penerbit, pengarang, baru judul buku. Jadi kita tidak bisa langsung menyebut judul buku. Jadi harus ditunjukkan dulu orang tuanya atau tabel orang tuanya. Jadi ada tabel penerbit, pengarang, baru ke judul buku. Itu yang kita sebut model hierarki database. Keuntungan model hierarki database. Secara konseptual, model basis data ini sederhana. Data dapat diakses secara cepat. Keamanan basis data lebih baik. Kebebasan data. Integritas data dalam satu tree lebih baik. Basis data skala besar lebih efisien. Nah, sedangkan kerugiannya menggunakan model hierarki database ini, pengguna harus memahami struktur basis datanya. Sistem lebih rumit. Kekurangan pada kebebasan strukturalnya. Jadi seperti konsepnya tadi ya, tabel orang tua memiliki banyak anak, tetapi anak hanya memiliki satu tabel orang tua. Untuk menyebutkan tabel anak harus disebutkan orang tuanya. Sehingga dengan demikian, kalau pengguna tidak memahami strukturnya, akan kesulitan nanti ketika mau mengakses tabel anaknya atau sebaliknya. Jadi ketemunya nanti sistem akan menjadi lebih rumit. Berikutnya ada lagi model basis data jaringan. Hasil pengembangan dari basis data hierarki. Keuntungan utama basis data jaringan adalah kemampuan tabel orang tua untuk berbagi hubungan dengan tabel anak. Ini berarti bahwa tabel anak dapat memiliki beberapa tabel orang tua. Jadi ini menjawab yang sebelumnya tadi ya, yang hierarki ya, yang menjadi kelemahannya. Tabel anak dapat memiliki beberapa tabel orang tua akibat dari jaringan ini tadi, tabel basis data jaringan tadi. Contohnya untuk model basis data jaringan, ini ada susunan dari tabel model basis data jaringan. Data dapat diakses dari sembarang tabel dalam struktur, baik ke bawah maupun ke atas. Tidak diharuskan mengakses tabel orang tua terlebih dahulu untuk mengakses tabel anak. Nah, jadi sekarang berkembang. Sebelumnya judul buku itu hanya dimiliki oleh pengarang atau tabel anak judul buku ya, hanya dimiliki oleh tabel pengarang. Nah, karena ini modelnya jaringan, judul buku boleh juga dimiliki sekarang oleh toko buku. Jadi toko buku mempunyai daftar dari judul-judul buku, yang sebenarnya judul buku itu yang memiliki atau yang mempunyai pengarang.
Kita ambil contoh sekarang, kalau kita membeli buku ya, di belakang dari di halaman terakhir biasanya itu muncul ada judul-judul buku dari terbitan yang mungkin di sini belum ada bukunya, tetapi sudah ada judulnya. Jadi tidak lagi sekarang judul itu harus tanya ke pengarangnya, tetapi pengarang sudah membagikan judul itu kepada toko buku. Nah, inilah yang kita lihat, model seperti ini berarti menggunakan model basis data jaringan, di mana tabel anak boleh nantinya kemudian memiliki beberapa orang tua. Hubungan antar tabel pada basis data jaringan disebut set structure. Set structure dapat mewakili hubungan one to many antara tabel-tabel. Program yang dibuat dalam model basis data jaringan menggunakan set structure untuk mengakses data. Jadi bila set structure diubah, maka program harus diubah pula. Nah, jadi konsepnya untuk bisa ya terjadi ada hubungan antar jaringan itu, dibangunlah ada dalam basis data itu ada set structure. Jadi itu nanti akan mewakili hubungan, pengganti hubungan antar dari tabel. Meskipun kemudian ceritanya tabel anak itu tidak memiliki orang tua yang seperti sebelumnya. Dia bisa seolah-olah memiliki orang tua itu karena terjadi ada hubungan dalam sebuah jaringan yang disusun dalam model basis data jaringan. Keuntungannya sekarang dari model basis data jaringan, data dapat diakses secara cepat. Pengguna dapat mengakses data dari sembarang tabel. Sedangkan kelemahannya dari basis data jaringan diantaranya struktur tidak mudah untuk diubah. Perubahan struktur basis data mempengaruhi program aplikasi yang dibuat untuk mengakses basis data. Jadi ini menjadi kelemahan ya, strukturnya tidak mudah untuk diubah. Karena begitu mengubah strukturnya, berakibat juga pada programnya harus ikut dirubah, karena tadi konsepnya menggunakan set structure untuk membuat jaringannya itu. Model basis data relasional. Tipe basis data yang paling populer saat ini. Tabel atau kelompok data yang saling berhubungan merupakan tempat penyimpanan data. Sebuah tabel terdiri dari baris atau record dan kolom atau field. Tabel dapat dihubungkan satu sama lain melalui nilai kolom yang disebut kunci atau key. Ada 3 tipe hubungan, diantaranya one to one, one to many, dan ada juga many to many. Model basis data relasional, hubungan antar tabel ditentukan oleh integritas referential integrity.
Yang dimaksud integritas referensial itu apa? Merupakan penggunaan batasan untuk membuat valid data yang disimpan ke dalam tabel dan mengatur hubungan antara tabel orang tua dan anak. Ya, jadi terjaga ya hubungannya melalui integritas referensial itu tadi. Karena di situ nanti akan membuat batasan yang menjadikan valid data atau data itu menjadi benar. Kita lihat sekarang modelnya dari basis data relasional. Kasusnya seperti yang kita lihat tadi di model basis data jaringan atau hierarki, di mana ada penerbit yang kemudian nanti dia punya kontrak dengan pengarang untuk menuliskan judul. Nah, sedangkan penerbit itu sendiri pada akhirnya dia akan mensuplai atau mengirim terbitan atau buku-buku yang diterbitkan ke toko buku, yang selanjutnya oleh toko buku nanti akan dijual. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan tadi, toko buku ini juga menawarkan beberapa judul-judul yang sudah dibuat oleh pengarang tetapi belum dijadikan buku oleh penerbit, sehingga bisa dilakukan pemesanan seandainya nanti ada beberapa pembaca yang pengen mendapatkan buku tersebut. Jadi sekaligus promosi di toko buku ini. Jadi semuanya nanti ini ada hubungannya antara penerbit, toko buku dan pengarang, yang kemudian pada hasilnya menghasilkan judul-judul buku yang nanti akan diterbitkan oleh penerbit maupun dibuat oleh pengarang. Nah, untuk toko bukunya, dia bisa memberikan informasi kepada pelanggannya atau customernya mengenai daftar buku yang nantinya dia jual. Meskipun buku itu belum ada, tetapi bisa ditawarkan lewat judul-judul buku yang nantinya sudah didapatkan terlebih dahulu, sehingga muncullah yang namanya ada pesanan-pesanan dari beberapa judul buku yang membuat pelanggan itu tertarik untuk membeli. Nah, jadi di sini penerbit, toko buku, pengarang maupun judul buku yang dihasilkan dan pesanan itu semua saling terhubung atau relasi. Tidak lagi seperti konsep dari model basis data sebelumnya, di mana ada ketergantungan dengan induknya. Sekarang konsepnya sudah dibangun dengan model relasional atau hubungan antar masing-masing tabel. Keuntungan yang kita bisa peroleh ketika kita menerapkan model basis data relasional. Yang pertama, data dapat diakses secara cepat. Struktur basis data mudah untuk diubah. Data lebih akurat. Program aplikasi mudah dibuat dan dimodifikasi. Bahasa standar atau kita menggunakannya SQL ya, sudah dibuat atau mudah untuk dibuatkan. Bahasa query ya biasanya yang kita pakai untuk mengakses basis data. Nah, keuntungannya kita melihat di sini banyak nantinya informasi dapat kita dapatkan karena ada beberapa kemudahan itu tadi, di mana hubungan antara masing-masing tabel itu terjaga integritasnya dan tidak ada ketergantungan antara tabel satu dengan yang lain. Semuanya dibuat ada hubungan antar masing-masing tabel, terrelasi.
kelemahan dari model basis data relasional. Pertama, pengguna harus memahami hubungan tabelnya terlebih dahulu. Melihat tadi ada hubungan one to one, one to many maupun many to many. Di sini meminta atau memaksa pengguna untuk memahami hubungan yang terjadi antar masing-masing tabel itu, sehingga nanti tidak terjadi kesalahan ketika mengambil informasi. Kelompok informasi atau tabel yang berbeda harus dihubungkan untuk mengambil data. Model basis data berorientasi objek. Basis data berorientasi objek adalah basis data di mana data dapat ditentukan, disimpan, dan diakses menggunakan pendekatan pemrograman berorientasi objek. Struktur dasar dari model basis data berorientasi objek. Objek atau struktur yang memiliki pengenal, di mana melalui pengenalan inilah sebuah objek dapat dihubungkan dengan objek lain. Sedangkan literal, nilai yang berhubungan dengan objek dan tidak memiliki pengenal. Keuntungan model basis data berorientasi objek. Programmer hanya perlu mengerti konsep berorientasi objek. Objek dapat mewariskan properti ke objek lain. Banyak proses dalam program aplikasi terjadi secara otomatis. Secara teori, pengguna lebih mudah menangani objek. Jadi yang dimaksud dengan berorientasi objek ini, seperti tadi ada objek dan literal, bisa kita gambarkan objek itu seperti apa, yaitu ketika kita bicara mengenai masalah objek mobil misalnya. Bayangan yang ketemu dari objek yang namanya mobil, itu mesti ada yang pertama yang kita lihat. Untuk menyebut itu objek mobil, memiliki 4 roda, memiliki stang kemudi, memiliki jumlah penumpang yang lebih banyak. Itu konsep objek dari sebuah mobil. Ya, jadi untuk menyebut mobil memiliki ada nama-nama yang disebutkan tadi. Jadi untuk menyebut mobil, ya kita kasih propertinya seperti itu. Ketika kita mau membuat turunannya dari mobil itu tadi, misal kita ingin membuat truk, ya, truk itu bisa diambil dari objek mobil. Dengan cara bagaimana? Objek mobil kita gunakan, kita pakai, ya. Kemudian kita modifikasi lagi untuk dijadikan truk. Misal kita dengan menambahkan rodanya, dengan membuat roda itu dibuat berbeda dengan mobil, karena fungsi dari truk berbeda dengan mobil. Truk lebih banyak fungsinya untuk membawa barang. Barang yang dimaksud di sini barang yang biasanya lebih berat, sehingga ban atau roda, ya, itu perlu ditambahkan. Kemudian yang lain lagi, karena ingin membawa barang, dimodifikasi mobil dengan menambahkan ada bak untuk membawa barang.
Nah, jadilah itu mobil truk. Jadilah objek baru namanya mobil truk. Nah, itu konsepnya dari berorientasi objek. Jadi membangun basis data berorientasi objek, kita ciptakan dulu ya objeknya, kemudian nanti untuk menghasilkan tabel lain atau menghasilkan bentuk lain sebagai kelompok dari basis data, kita turunkan aja objeknya itu. Kelemahan dari model basis data berorientasi objek: pengguna harus memahami konsep basis data berorientasi objek. Model belum standar. Stabilitas model basis data berorientasi objek belum terjamin karena model masih baru. Ya, ini jarang yang mempraktekkan ya, meskipun sudah ada konsepnya, tetapi model basis data berorientasi objek belum banyak yang menggunakan karena ini masih baru. Kemudian model basis data relational objek. Model basis data relational objek dibuat dengan tujuan menggabungkan konsep model basis data relasional dengan pemrograman berorientasi objek. Model basis data relational objek dianggap yang terbaik. Ada gabungan antara relasional dan berorientasi objek, meskipun model ini masih dalam tahap awal perkembangan. Bentuknya seperti apa? Ada dua tipe yang ditentukan oleh pengguna atau user define, yaitu orang dan alamat. Mahasiswa memiliki ada data berupa kolom itu mengenai info mahasiswa, info alamat, identitas orang, alamat, dan NIM. Nah, karena ini modelnya relational object, untuk orang itu bisa berupa nama depan, nama belakang. Sedangkan menyebut alamat itu bisa menjadi nama jalan, kota, dan kode pos. Nah, ini konsepnya dari model basis data relational object. Jadi turunannya dari orang itu ada nama orang, nama depan dan nama belakang. Sedangkan untuk alamat diturunkan menjadi nama jalan, kota, dan kode pos. Model basis data relational object keuntungannya apa? Basis data relasional memiliki banyak arsitektur 3D. Artinya bisa dilihat dari sudut manapun. Tipe yang ditentukan oleh pengguna dapat dibuat. Kelemahan dari basis data relasional objek: pengguna harus mengerti baik konsep relasional maupun berorientasi objek. Nah, sedangkan perangkat lunak yang nanti kita bisa gunakan untuk membuat basis data bisa macam-macam ya. Banyak yang sudah pernah kita kenal dan juga bisa kita pakai ya. Misal kita bisa menggunakan Visual Pro ya, SQL for Windows, Microsoft Access, The Base, macam-macam. Banyak aplikasi yang bisa kita pakai untuk membuat atau menciptakan basis data itu. Nah, itu tadi
materi dari konsep database server. Konsep dari database dulu ya, yang perlu nanti kita ketahui sebelum kita melanjutkan ke database servernya, dimana kita ketahui bahwa database ini nanti akan menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan ketika kita ingin menyimpan data, khususnya menggunakan media teknologi informasi yaitu komputer. Supaya apa? Informasi yang nanti dihasilkan dari database itu dapat kita dapatkan sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, untuk semua mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan daring ini dari pagi tadi sampai siang hari ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan kita pada kesempatan ini ada manfaatnya. Jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk bisa mencatat ya kehadirannya, presensi kehadiran lewat Siakat. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jaga diri, keluarga, dan lingkungan. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan yang lebih baik. Amin. Terima kasih. Saya tutup pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.